Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya selaku Wakais Muba yang bernama Bapak Sudari diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan Ismuba. Apa itu Ismuba? Islam, Muhammadiyah, dan bahasa. Untuk nanti mengetahui lebih jauh tentang Ismuba, insya Allah anak-anakku sekalian ketika masuk ke SMA Muhammadiyah 3 Jember ini akan tahu yang sesungguhnya apa program-program yang ada di dalam Ismuba. Karena penekanannya ada Islam, kemudian ada kemuhammadiyahan, kemudian juga ada bahasa. Tapi tidak kalah penting dari itu yang menjadi poin yang signifikan untuk kita ketahui yang masuk dalam frame atau kategori Islam adalah tentang pendidikan karakter. Kenapa? Karena hari ini banyak orang tua, banyak publik, banyak masyarakat yang mulai mengeluhkan tentang anaknya yang menjauh dari nilai-nilai agama Islam. Salah satu contohnya, dia sudah mulai bebas. Identik dengan bahasa sekarang adalah pergaulan bebas. Dia sudah belajar mengkonsumsi dan bahkan minum minuman-minuman yang dilarang oleh ajaran agama. Kemudian dia banyak melakukan kemaksiatan. Bahkan hari ini tidak sedikit di antara kita dengan mudahnya mengakses internet, banyak di antara remaja itu kemudian menonton film-film yang itu tidak konstruktif atau tidak baik untuk keberlanjutan pendidikan anak muda ke depan. Apa itu? Adalah film-film yang bahasa anak sekarang adalah film blue. Itu perlu ditinggalkan. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, problem-problem itulah yang kemudian orang tua berusaha mencari solusi. Nah, karena remaja itu masih dalam proses pendidikan, maka orang tuanya tentu mencari solusinya adalah ke lembaga-lembaga pendidikan. Maka hadirnya SMA Muhammadiyah 3 Jember adalah salah satu bentuk partisipasi atau kepekaan sosial untuk minimal memberikan kontribusi terhadap penyelesaian problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, problem-problem tersebut dicoba dianalisa oleh SMA Muhammadiyah 3 Jember. Maka kemudian SMA Muhammadiyah 3 Jember membuatlah namanya program. Dan nanti anak-anak sekalian akan bersentuhan dengan sekian program yang telah diplanningkan oleh SMA Muhammadiyah 3 Jember khususnya di bidang Ismuba. Nah, yang pertama, problem-problem tersebut dicoba untuk direspon oleh SMA Muhammadiyah 3 Jember dengan memberikan pemahaman keagamaan yang komprehensif. Kenapa? Karena untuk mengantarkan siswa, mengantarkan remaja, mengantarkan anak menjadi anak yang sadar, kemudian taat beribadah, perilaku sosialnya baik, terlebih dahulu harus mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang agama Islam. Kemudian setelah tahu, setelah mengerti tentang pemahaman agama Islam secara komprehensif, maka bagaimana pemahaman keagamaan itu diewajadahkan, dilaksanakan, dieksekusi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang kemudian mempunyai nilai di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat akan menilai, oh kalau anaknya si A itu sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Jember betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai agama, betul-betul akhlaknya sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang akhlak ini sangat penting hadirnya di tengah-tengah masyarakat. Dan bahkan ketika kita ingat kepada sabdanya Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya diutus ke bumi ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dengan demikian pengetahuan, kemudian pemahaman yang komprehensif menjadi motivasi untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memberikan kontribusi atau bahasa sekarang manfaat kepada masyarakat. Nah, yang paling penting dari itu semua sebenarnya ketika kita berbicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah remaja di tengah-tengah masyarakat, maka
ada beberapa hal yang mempunyai kontribusi. Yang pertama, di situ yang mempunyai peranan pertama adalah keluarga. Kemudian yang kedua, yang mempunyai peranan kedua adalah masyarakat. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, karena kita hidup di sebuah negara di mana negara Indonesia, adalah kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah sekolah. Nah, yang pertama saya akan bahas keluarga. Kecerdasan anak itu sudah bisa dibaca sejak anak berumur 4 tahun. Tapi ingat, kecerdasan umur 4 tahun itu manakala nanti tidak diorientasikan, diarahkan kepada hal yang positif, maka cenderung akan lari kepada hal yang negatif. Kenapa? Karena manusia itu diilhami oleh dua hal. Yang pertama adalah malakutiyah, yang kedua adalah hayawaniyah. Kalau yang mempengaruhi kita adalah sifat-sifat kemalaikatan, maka cenderung kita akan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Sebaliknya, kalau yang kedua ini yang mempengaruhi kita, yaitu sifat-sifat kehewanan, maka cenderung kita akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif, yang ujung-ujungnya kita tidak tahu saudara, kita tidak tahu guru, tidak tahu orang tua, dan bahkan tidak tahu tetangga, sehingga tingkah laku kita di masyarakat menjadi tingkah laku yang tidak baik. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu penting dalam dunia pendidikan ini untuk kita ketahui agar mengantarkan kita menjadi karakter yang baik. Maka dunia pendidikan hari ini dituntut, yang pertama, mempunyai metode pembelajaran yang sesuai dengan kepribadian remaja. Kenapa? Agar remaja tersebut mampu merespon dan bahkan menerima apa yang disampaikan oleh lembaga pendidikan atau oleh gurunya. Kemudian yang kedua, guru yang menyampaikan harus menjadi suri tauladan, contoh ya, dari apa yang disampaikan, karena ini sudah jelas di Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah SAW yaitu suri tauladan yang baik. Maka dengan demikian kita harus mencontoh Rasulullah. Kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Insya Allah muridnya nanti akan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh gurunya. Berikutnya, setelah kita mencontoh dari apa yang telah disampaikan oleh gurunya, yang dilakukan oleh gurunya, maka bagaimana kita membiasakan yang baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu menjadi kebiasaan, nanti maka kita akan menjadi bisa. Kalau kita biasa, maka sesuatu yang awalnya root maka akan menjadi mudah. Yang terakhir, dari sekian yang dilakukan siswanya itu, maka harus ada reward and punishment dari lembaga atau dari gurunya. Kalau melakukan kebaikan, rewardnya bisa dalam bentuk apresiasi. Kalau di lembaga formal, maka rewardnya adalah dalam bentuk nilai. Sebaliknya, kalau melakukan kejelekan, maka sebagai bentuk punishmentnya minimal ada langkah-langkah preventif yang harus disampaikan gurunya. Kemudian kalau di dalam catatan-catatan formal itu nilainya mungkin di bawah KKM. Mudah-mudahan dari sekian yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Nah, ini hanya merupakan bagian kecil dari sekian materi yang saya sampaikan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, nanti kita unduh di link berikut ini. Akhirnya dari saya sebagai Wakais Muba, bergabunglah dengan SMA Muhammadiyah 3 Jember, maka bersiap-siaplah Anda diantarkan menjadi orang yang paham secara komprehensif tentang agama Islam. Kemudian setelah paham, Anda nanti dituntut untuk melaksanakan nilai-nilai keislaman yang komprehensif itu dalam kehidupan sehari-hari. Baru disitulah Anda akan menjadi orang yang mempunyai nilai di tengah-tengah masyarakat. Selamat berjuang, selamat belajar, selamat menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Karena SMA Muhammadiyah 3 Jember itu orientasinya kepada akhirat, tapi tidak melupakan nilai-nilai keduniaan. Sampai di sini, jika ada keterbatasan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.